pertemuan nih dengan Bang Sunan. Mungkin seperti apa Bang, bisa diceritakan Bang ke kita Bang? Gini, saya itu ketemu Sunan nggak sengaja gitu. Saya jujur aja, saya bilang, saya Sunan, kamu mengumpulkan media dengan mengomentari itu mengganggu saya dan mengancam keselamatan jiwa saya dan kawan-kawan. Kenapa itu sama saya dengan mengadu domba antara suku NTT dengan saya gitu? Saya mau tanya gitu. Mana pernyataan bahwa Farhad Abbas melaporkan warga NTT 8.000 orang? Mana saya ngomong di mana gitu. Kedua, sejak kapan saya pernah menakut-nakutin? Kalau saya ngomong menyarankan agar tidak diterima bantuan itu pernah. Tapi kalau akan melaporkan seluruhnya itu tidak pernah ada. Mungkin saya minta tolong tunjukkan. Kedua, kalau tim saya itu memang jelas bahwa untuk laporan pidana Agus saya tidak terlibat di situ. Karena kan dia melaporin 4 orang yang pernah saya laporkan. Jadi saya menganggap bahwa ya saya memang sebagai tim kuasa tapi bukan tersangkut laporan NTT. Dan teman-teman perlu kita ketahui bahwa laporan NTT itu karena mereka bilang donasi NTT, makanya laporan judulnya itu membuat laporan NTT. Jadi yang dilaporkan itu bukan masyarakat yang menerima sumbangan, tapi adalah 4 orang yang ada di podcast yang menyatakan bahwa memindahkan atau membawa uang tersebut ke NTT untuk disalurkan di NTT gitu. Nah, kalau dalam hukum pidana kan kalau mau dicari kesalahan-kesalahan sih bisa-bisa saja, tapi nggak mungkin lah 10 orang masuk jadi tersangka hanya gara-gara menerima bantuan gitu. Siapa yang paling bertanggung jawab dominan di situ? Kan sudah ketahuan jelas yang bertanggung jawab hanya 1 orang. Bebannya ada pada 1 orang gitu. Nah, silakan. Kalau masyarakat NTT punya rasa kepedulian dan keprihatinan terhadap Agus, ya silakan juga bantu kami menuntut orang-orang ini gitu. Tapi kalau kalian menganggap bantuan itu halal dan orang-orang yang menyerahkan bantuan milik Agus itu halal juga, ya mohon maaf, apa yang diperjuangkan oleh Agus itu jangan dihalangi-halangi, jangan dipermalukan, jangan diintimidasi Agus, karena Agus adalah orang buta yang butuh pertolongan. Kenapa Farhad Abbas hadir di situ? Karena Farhad Abbas membela kaum yang lemah. Kalau namanya orang buta itu, kalau ada yang bilang orang buta itu bukan orang lemah, nah saya patut pertanyaan sama kalian gitu. Agus ini orangnya tulus-tulus, polos-polos, bukan poles-poles. Kalau yang kita laporkan ini orangnya poles-poles, ya. Yang mana mereka tidak terbuka bahwa mereka dapat teguran dari Menteri Sosial. Hei yayasan, mana auditnya? Jangan dibagi uangan itu mau Agus. Tidak dilaksanakan. Di mana Anda? Di NTT. Begitu pulang klarifikasi, habis uangnya. Kemudian melaporkan. Apa dasarnya, alasannya? Silakan. Memang dalam peraturan Menteri tentang pengumpulan uang dan barang itu peran undang-undang di situ cuman dendanya 10.000. Bahkan mereka dengan gagahnya akan membayar 10 kali lipat. Nah, tapi dalam perkara penggunaan uang Agus, karena uang ini dulu masuknya ke rekening Agus, bukan ke rekening yayasan. Jadi perlu diketahui bahwa itu adalah imbauan untuk membantu sukarela. Nah, kalau sekarang dibawa ke ranah seolah-olah itu untuk berobat, sedangkan matanya Agus sudah sembuh, ya. Tidak boleh kalian memperlakukan Agus seperti itu. Nah, ini adalah permainan tiktoker yang menurut saya sangat tidak beradab dan melanggar kemanusiaan. Jadi kata bukan kiasan ya, semboyan dari bangsa Minahasa, Pak Samratulangi, situ tumo tau, kalau nggak salah ya. Jadi kalau jangan merasa jadi manusia kalau tidak bisa memanusiakan manusia, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini pesan moral di sini, kalau kalian mengobok-abrik, mengacak-acak, menzolimin, menganiaya si Agus yang buta, ya bagaimana rasa kemanusiaan itu ada? Nah, jangan dianggap dengan mengorbankan satu mata Agus, manusia bisa ditutupi dengan 1000 korban kemanusiaan lainnya gitu. Bagi kami sih,
karena ini pertanggungjawaban hukumnya. Suatu saat kalian misalnya salah menerima juga bisa kena, salah memberi juga bisa kena. Nah, kalau misalnya masyarakat NTT bisa menimbul kerusuhan atau kegaduhan yang ujung-ujungnya menyerang saya, nah saya minta yang bertanggung jawabnya adalah orang-orang yang membawa barang itu ke. Saya mengajak seluruh masyarakat NTT maupun tokoh idealis para akademisi, ayo bantu kami. Kami ini bukan mengobok-obok atau mempermalukan Nusa Tenggara Timur. Yang dari awal sebelum adanya sumbangan ini diserahkan ke sana, kita sudah melaporkan ke polisi. Mereka sudah membuat perdata kok, dan ini uang memang punya Agus gitu. Nah, kenapa? Karena prosesnya itu ada videonya Denny Sumargo mengatakan bahwa uang ini dititip sementara ke Nopi. Kalau siapa yang ngambil atau ini, saya akan ganti 100%. Jadi uang ini akan diganti oleh Denny Sumargo udah berkali-kali gitu. Tapi dan ditambah lagi akan disikat. Nah, sedangkan sekarang mereka yang sikat sendiri. Nggak tahu siapa yang harus disikat sama Denny Sumargo. Apakah dia akan menyikat dirinya sendiri gara-gara membagikan uang itu kepada Agus? Atau mungkin dia melakukan aksi tutup mulut untuk tidak ditanya-tanya kenapa uang itu habis. Nah, oleh karena itu tim pembela kaum lemah itu selalu hadir abadi bersama dengan para orang-orang kaum lemah yang hak-haknya terabaikan, yang hak-haknya diambil, dirampok, dicuri orang gitu. Jadi ingat, kami ini mengejar maling, bukan minta diteriakin kami jadi maling. Kira-kira seperti gambaran kiasannya gitu, ya. Oleh karena itu di sini sudah jelas bahwa dari awal orang yang mengaku awalnya lawyer daripada yayasan Nopi, kemudian dia jadi lawyer donatur, kemudian mereka berkolaborasi bersama-sama seolah-olah itu adalah mewakili, terutama namanya Pablo ini. Pablo ini memang jadi catatan kita sendiri. Hey Pablo, kamu ngaku pengacara, tapi kau nggak pernah sidang, nggak pernah datang sidang berhadapan dengan gue nih. Jangan lu yang sidang anak buah lu pakai kantor orang, tapi yang ngomong analisa lo gitu. Lu sadar nggak bahwa yang terjadi kemarin itu kamu telah menghabiskan uang dana yayasan dana Agus sebelum gugatan dicabut. Kamu pikir gampang mencabut gugatan itu? Boleh, silakan aja, tapi kita punya pertanyaan. Surat kuasamu mana? Kenapa cuma 2? Hebat banget, lu mewakili 500 orang, yang tanda tangan cuma 2 orang, lu ngaku class action apa? Ya. Kemudian lu meminta dan menyetujui uang itu habis. Kemudian laporan penanggung jawab lu terima, nggak ada masalah. Kamu siapa? Ini orang harus diperiksa. Kita minta diperiksa. Nah, kalau pengacara yang lain minta ditangkap, ditahan, itu urusan pengacara itu dengan mereka. Tapi saya pribadi, coba masyarakat lihat cara ngomongnya deh. Yang mana pengacara beneran dan mana pengacara onaran. Bisa kelihatan kan? Nah, jadi kalian harus lebih teliti bahwa Agus ini diobok-obok. Orang bilang Agus harus dapat oleh-oleh, tapi ini diolah-olah, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita meminta agar pihak kepolisian kasus ini sudah menjadi atensi dan akan dipercepat. Karena mereka tidak menghargai Menteri Sosial, mereka tidak menghargai Dirjen, mereka tidak menghargai Agus. Uang habis. Nah, sekarang mereka bilang kalau kalah akan menggantikan, ngapain? Tidak seperti itu. Di sini saya lihat ada anak buahnya Pablo ya. Oh iya. Oh yang kamera dulu. Tidak apa-apa, yang penting beritanya netral gitu ya. Bang, masih soal